Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak semua kelas 5? Alhamdulillah dalam keadaan sehat. Alhamdulillah. Masih belajar dari rumah. Baiklah anak-anak semua, untuk kali ini Ustadz akan menyampaikan berkenaan dengan sirah kehidupan para nabi yang bisa kita teladani dalam kehidupan ini. Untuk itu, mari kita buka bersama untuk pertemuan pada materi sirah ini dengan membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rasul Allah adalah idolaku. Sebelumnya, mari kita ketahui dulu apa Rasul dari bahasa apa. Ternyata Rasul dari bahasa Arab dari kata irsal, yang artinya adalah memberikan arahan atau membimbing. Jadi Rasul merupakan nabi yang diberi wahyu oleh Allah, kemudian diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan wahyu yang telah diberikan kepada umat manusia. Nah, dari situ kita bisa mengambil suatu kesimpulan bahwa Rasul adalah orang yang mendapat wahyu dari Allah tentang agama dan misinya. Rasul adalah seorang dengan jenis kelamin laki-laki yang mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala dan memiliki kewajiban untuk menyebarluaskan wahyu tersebut. Jumlah rasul. Jumlah rasul yang tertera di dalam Al-Qur'an dan wajib kita percayai adalah ada 25. Nabi Adam, Nabi Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Shu'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, dan terakhir Nabi Muhammad SAW. Sebagai umat manusia, umat yang diperintahkan oleh Allah untuk mengikuti dan meneladani Rasul, terdapat dalam surah Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhirah wa dzakarallaha katsira. Sungguhnya terdapat dalam diri Rasul teladan yang baik bagi yang mengharapkan ridho Allah dan ganjaran di hari kemudian, dan dia banyak menyebut Allah. Baik anak-anak semuanya, kita akan memberikan contoh 5 nabi atau rasul yang insya Allah memiliki keteladanan yang baik yang kita ikuti. Yang pertama adalah Nabi Daud alaihissalam. Beliau adalah seorang nabi dari keturunan Bani Israel, keturunan ke-13 dari Nabi Ibrahim yang hidup pada Raja Talut dan dapat mengalahkan Raja Jalut yang bengis dan akhirnya dia menjadi raja. Keistimewaan atau mukjizat daripada Nabi Daud alaihissalam adalah dia seorang kaya, berilmu, berkuasa, juga menjadi rasul, menerima kitab Zabur, setiap pagi dan senja bertasbih mengikuti tasbih Nabi Daud alaihissalam. Jadi gunung-gunung bertasbih mengikuti tasbihnya Nabi Daud alaihissalam. Itulah keistimewaannya. Memiliki kerajaan yang kuat, selalu menang, dan menduduki tahta kerajaan selama 40 tahun. Dapat melunakkan besi menjadi baju, memiliki suara yang merdu. Kemudian keteladanan yang bisa diambil, Nabi Daud adalah seorang nabi, seorang manusia yang diutus untuk umatnya, yaitu taat beribadah,
sholat malam, berpuasa sehari, berbuka sehari, banyak beramal soleh, berani dan bertanggung jawab, gemar bertasbih, makan dari hasil karyanya sendiri. Nabi yang kedua yang kita teladani adalah Nabi Sulaiman alaihissalam, adalah putra Nabi Daud alaihissalam. Beliau menjadi raja setelah wafatnya Nabi Sulaiman. Keistimewaannya adalah dapat memerintah kepada semua manusia, hewan, angin, dan jin, mampu berbicara dan mengerti bahasa binatang. Sedangkan keteladanan yang bisa kita ambil adalah beliau rendah hati walaupun memiliki kecerdasan, keistimewaan yang luar biasa, tidak sombong, patuh dan tunduk pada perintah Allah meskipun kaya raya dan pandai. Rasul yang ketiga yang kita teladani adalah Nabi Ilyas. Nabi Ilyas keturunan keempat dari Nabi Harun. Dia diutus untuk Bani Israel yang menyembah patung berhala atau Baal. Akan tetapi, dakwah dan seruan Nabi Ilyas tidak dipatuhi, bahkan ia ingin membunuhnya, hingga beliau berlindung di gua selama 10 tahun. Keistimewaan dari Nabi Ilyas ini adalah dia berdoa kepada Allah dan diijabah, agar musibah kekeringan yang ditimpakan kepada kaumnya dihentikan, dan luar biasa dikabulkan oleh Allah, dan negerinya menjadi subur makmur, dan rakyatnya akhir daripada kemakmuran itu tidak menjadikan dia bersyukur, tapi malah kufur. Lalu Allah menurunkan musibah yang lebih berat daripada semula. Pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini adalah Nabi Ilyas sabar dalam menghadapi umatnya yang durhaka dan tidak pernah berhenti mengajak kepada kebaikan, selalu berdoa untuk keselamatan umatnya. Nabi yang keempat yang kita teladani adalah Nabi Ilyasa alaihissalam. Ilyasa bin Asbad bin Ide bin Sutlim bin Afraim bin Yusuf bin Yakub bin Ishaq bin Ibrahim al-Khalil, keponakan dari Nabi Ilyas, juga ikut sembunyi di gua bersama Nabi Ilyas menghindari bala tentara Ba'laba. Keistimewaan Nabi Ilyas ini adalah beliau memimpin Bani Israel hidup dalam keadaan rukun, tentram, makmur, taat berbakti kepada Allah. Akan tetapi setelah wafat beliau, kaumnya menjadi ingkar. Pelajaran yang bisa kita ambil dari keteladanan beliau adalah beliau selalu taat kepada Allah, mengajak kaumnya untuk berbakti dan taat kepada Allah, sabar dalam menghadapi musibah. Anak-anak semua kelas 5 yang Ustadz sayangi, tibalah di akhir daripada tema ini adalah meneladani Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi terakhir, dan itu adalah Nabi kita, Nabi akhir zaman, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hisam, baik atas ya. Kemudian Nabi terakhir dan tidak ada Nabi dan Rasul sesudahnya. Beliau hidup pada keadaan yatim, lahir di kota Mekah. Ayahnya tidak meninggalkan harta yang banyak. Ibunya bernama Aminah. Semasa kecil mengembala kambing, remaja berdagang bersama pamannya, perangainya sabar, tanggung jawab, bekerja keras, jujur. Keistimewaan dari umur beliau, dari Nabi kita Muhammad SAW, umur 40 tahun diangkat menjadi Rasul. Berdakwah mengajak umatnya untuk menyembah Allah, mendapat wahyu pertama kali di Gua Hira, surat Al-Alaq.
Kemudian pelajaran apa yang bisa kita ambil dari beliau adalah rajin bekerja, tangguh, jujur, sabar, sayang pada sesama, terutama kepada anak yatim, dan suka menolong. Baiklah anak-anak semuanya, sebagai penutup pada kesempatan ini Ustadz akan merangkumkan pelajaran dari awal tadi berkenaan dengan keteladanan terhadap sikap dan sifat Rasulullah yang diutus Allah untuk umatnya yang perlu kita teladani. Rasulullah adalah manusia pilihan. Dalam Al-Quran disebutkan wajib kita untuk percaya ada 25 Rasul. Tugas para Rasul menyampaikan ajaran Allah, kabar gembira, dan peringatan. Manusia wajib beriman atau percaya kepada para Rasul. Nabi Daud alaihissalam sering bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Sulaiman alaihissalam orang yang kaya tapi rendah hati. Nabi Ilyas alaihissalam selalu sabar menghadapi umatnya, menciptakan kehidupan yang rukun dan damai. Nabi Ilyasa melanjutkan Nabi Ilyas, yaitu dalam berdakwah kepada Bani Israel. Nabi Muhammad SAW adalah Rasul terakhir. Beliau memiliki sifat jujur sehingga diberi gelar Al-Amin, menerima wahyu Al-Quran sebagai penyempurna kitab-kitab sebelumnya. Para Rasul memiliki sifat sidik, amanah, tabligh, dan patonah. Semua manusia harus meneladani para Rasul yang diutus Allah. Semua Rasul mengajak untuk menyembah Allah dan menjauhi semua yang dilarangnya. Itulah anak-anak sekalian, anak-anak semuanya, berkenaan dengan materi kita meneladani Rasul-Rasul Allah. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran dan menerapkan dalam kehidupan kita teladanan yang diberikan oleh Rasul kepada kita semuanya, pada umat manusia. Terima kasih. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.